Pada sindiran-sindiran mengabarkan efek kejut nenek lo, kebijakan ngawur lo. Nih sebaiknya mundur kamu. Hahaha. Harganya tenang, kitanya juga tidak harus menyiapkan petugas. Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang baru sadar, oh iya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh sana. Ini ada di depan mata kita. Kalau kita tidak memberikan pesan efek kejut, ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja. Yang tidak tenang itu siapa yang menyadari? Memang gila ya, saat diserukan social distancing atau menjaga jarak malah membuat kebijakan yang membuat orang berkumpul. Dimana lagi kalau bukan di DKI Jakarta? Kebijakan siapa lagi kalau bukan kebijakan Gubernur seiman? Kebijakan yang terkesan hebat dan pinter, sayangnya tidak. Bahkan terlihat bahwa yang dilakukannya hanya untuk membuat sensasi saja karena hanya menimbulkan masalah baru, yaitu penumpukan massa pengguna bus dan MRT serta LRT. Seharusnya kebijakan pengurangan rute dan frekuensi keberangkatan kendaraan disosialisasikan kepada para pengusaha dahulu. Karena karyawan ataupun buruh ataupun kuli tidak bisa libur masuk kerja seenaknya. Memangnya perusahaan nenek lo, pengusaha pun tidak bisa menginstruksikan karyawannya untuk diam di rumah sebelum ada perencanaan yang baik. Recovery plan dan rencana pemulihan dan lain sebagainya. Jadi intinya harus ada pengusaha ataupun yang mempekerjakan karyawan yang menginstruksikan kepada karyawannya untuk tidak bekerja. Baru karyawan bisa tinggal di rumah. Masalahnya sederhana saja. Entah apa yang ada dipikirkannya, seperti ini saja bisa menimbulkan masalah. Logika anak TK saja sederhana, yaitu bagaimana mungkin mengisi 2 ember tanah ke dalam 1 ember. Ya pasti luber lah, haduh. Apakah ini disebabkan efek bahwa tubuh manusia adalah 2/3 adalah air, kata Bang Epul Sisekda yang sangat loyal itu? Bisa jadi, karena otaknya terendam air sehingga kebijakan aneh selalu muncul di DKI. Nah, kemarin muncul viral video si Gubernur seiman mengklarifikasi masalah ini. Dia mengatakan bahwa kebijakan itu disengaja agar terjadi antrean dan menimbulkan efek kejut. Aduh ya ampun. Dengan logika sesat begini, tidak heran PKL kembali dilegalkan dan diperbolehkan berjualan di trotoar dan di jalan. Karena disengaja supaya terjadi kemacetan sebagai efek kejut kepada warga bahwa dengan berjualan di trotoar dan di jalan akan membuat macet. Gitu ya sih, logikanya logika sesat. Aduh nis. Membuat orang antri dan menumpuk tidak akan membuat orang sadar akan bahaya penularan COVID-19. Orang yang antri itu sudah sadar bahaya COVID-19, tetapi kebutuhan hidup yang membuat mereka tetap bekerja. Logikanya sama dengan orang yang tinggal di bantaran kali. Ya, mereka sadar bahwa mereka melanggar aturan, tetapi karena tidak ada pilihan, maka mereka membuat rumah di pinggir kali nis. Untuk itulah pemerintah hadir membuat solusi yang baik. Ahok alias Basuki Cahayapurnama, sang gubernur pelayan warga, telah menyediakan rumah susun murah agar mereka pindah dari bantaran kali. Itu yang harus dilakukan. Untuk kasus COVID-19 seharusnya logikanya sama, yaitu menambah armada bus, rute dan frekuensi bus 2 kali lipat, sehingga satu bus hanya terisi setengah penuh saja dan tidak ada antrian. Tentu saja dengan sebelumnya dilakukan koordinasi dengan para pengusaha setempat. Logika serta efek kejut yang coba dinarasikan Gubernur seiman sungguh sangat menginjak nalar kita. Logika yang sama pula ini yang dipakai saat melebarkan trotoar sehingga menambah macet lalu lintas di Jakarta. Logika sesat ini pula yang dipakai untuk mengatasi banjir. Dibilangnya air tidak boleh dialirkan ke laut, padahal seluruh sungai di dunia pasti mengalir ke laut. Siapa yang sesat logika? Pemimpin modal bicara seperti ini sudah pasti tidak mungkin bisa berhasil membangun baik fisik ataupun non-fisik sebaik seperti Ahok alias BTP. Jauhlah kemampuan Gubernur seiman, gak ada apa-apanya.
karena memang tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Pada akhirnya dia akan menjadi alat dari sekelompok orang yang mendukungnya dan mempunyai kepentingan tertentu. Bisa kita lihat bagaimana ormas Bang Japar mati-matian membela orang ini, padahal sudah jelas bahwa mereka juga menjadi korban. Tetapi ya begitulah yang terjadi bila politik uang sudah berbicara. Dukungan bisa dibeli. Bisa kita lihat siapa di balik Formula E. Ternyata klan JK ada di sana. Kamu ketahuan bermain lagi. Seharusnya warga DKI yang waras jangan diam saja. Kalau memang dirasa bahwa orang itu tidak mampu dan membuat kebijakan yang merugikan, maka seharusnya bergerak melaporkannya. Seperti baru-baru ini ada laporan dari korban terdampak banjir. Ya, saatnya warga DKI yang menjadi korban kebijakan sang gubernur untuk juga membuat efek kejut kepada sang gubernur ini. Efek kejut yang bisa membuat dia sadar bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa dan malah menyengsarakan rakyatnya. Jadi dia tidak bisa seenak udelnya sendiri. Saatnya juga warga memberi efek kejut bahwa DKI bukan milik Bang Japar apalagi Fahira. Enak saja, DKI adalah milik semua yang tinggal di DKI. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Cak Sut. Terima kasih, Cak. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,